Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Nisra Febria sebagai moderator perwakilan kelompok yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk melakukan wawancara langsung sebagai bagian dari tugas observasi lapangan kami. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman ada Faisal, Hafni, dan Bella. Kami ingin terlebih dahulu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak yang telah meluangkan waktunya. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi seputar pelaksanaan kurikulum di sekolah, khususnya di SD Sukarno Pagi, sebagai bahan pembelajaran dan referensi kami dalam memahami dunia pendidikan tersebut. Mohon izin selama proses wawancara kami akan Bapak sebagai bukti dokumentasi. Baik, tanpa memperpanjang waktu, izinkan kami memulai sesi wawancara ini dengan pertanyaan pertama yang akan dibawakan oleh Faisal. Baik, Bapak mohon izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak, kira-kira bagaimana cara Bapak mempersiapkan guru dalam menghadapi implementasi kurikulum terbaru di sekolah ini, Pak? Mempersiapkan guru untuk menghadapi kurikulum baru. Ya, sekarang kurikulum yang berlaku masih kurikulum merdeka ya. Itu sih tidak baru ya, tapi yang baru itu adalah sejak ada menteri yang baru itu adalah pendekatan pembelajaran mendalam. Ya. Jadi metode yang kami lakukan ya di dalam menghadapi pembelajaran mendalam ya. Di tahun ajaran baru ini ada yang sifatnya top down ya, berasal dari atas ya. Ada sosialisasi tentang pembelajaran mendalam ya, walaupun sekolah Sukarno 8 belum mendapatkan kuota untuk menjadi sekolah sasaran ya. Sekolah yang lain sudah mulai berjalan pekan ini di waktu liburan. Itu ya secara top down ya. Secara bottom up atau secara inisiatif pribadi atau inisiatif sekolah ya, dalam untuk memahami kurikulum ya, kami mengadakan training ya, in-house training, kemudian memberikan kesempatan Bapak Ibu gurunya untuk belajar secara mandiri tentang kurikulum atau pembelajaran mendalam ya. Dan dalam waktu dekat ya, dalam rangka memasuki tahun ajaran baru ya, kami akan sosialisasikan kepada guru-guru tentang konsep kurikulum baru sehingga guru-gurunya paham betul apa sih inti dari kurikulum. Sebetulnya kurikulumnya masih lama, tapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurikulum di tahun ajaran yang baru ini ya, terutama tentang pembelajaran mendalam ya, kemudian ada perubahan di kurikulum merdeka itu P5-nya sekarang nanti kabarnya akan ada perubahan ya, nomenklatur dan perubahan dari P5 menjadi project based learning kabar gitu, walaupun regulasinya kan sedang berproses ya. Jadi pendekatan metode yang kami lakukan ya, mengajak guru untuk terus belajar secara individual, secara mandiri, kemudian secara kelembagaan kita akan memberikan sosialisasi ya, tentang kurikulum baru tersebut. Dan secara top down nanti kita juga menunggu dari pemerintah, dari dinas, dari BGTK DKI untuk mendapatkan sosialisasi BIMTEK tentang kurikulum. Kira-kira untuk tadi Pak yang mengulik yang top down itu Pak, untuk sasaran kan Pak, kira-kira kriteria sekolah yang dapat menjadi sasaran itu seperti apa? Jadi ini kan ada dua fokus dalam program kementerian ya. Pertama pembelajaran mendalam, kedua tentang
KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Jadi yang jadi kelas sasaran itu minimal muridnya ada 400, ya, 400 murid. Nah, sekolah ini muridnya di bawah 400, jadi ikut tahapan berikutnya. Jadi tahapan awalnya sekolah yang muridnya di atas 400. Jadi kita gelombang berikutnya. Tapi tidak menunggu, ya. Saya inginnya teman-teman atau kita nggak harus menunggu dapat waktu di gelombang berikutnya. Kalau nunggu nanti terlalu lama kan. Jadi meminta guru-guru untuk belajar secara mandiri, pemahaman tentang kurikulum baru itu nanti di awal tahun ajaran baru ketika masuk kita akan mengadakan sharing ya dengan guru-guru, ya, dan menjelaskan apa itu pembelajaran mendalam dan turunan-turunannya lain terkait dengan perubahan kurikulum atau perubahan isi dari kurikulum merdeka yang penyelesaiannya itu kan harus terus dilakukan berdasarkan regulasi yang baru dari Menteri. Pertanyaan yang kedua Pak, apa saja sih strategi atau manajerial yang Bapak lakukan dalam memastikan kesiapan perangkat ajar dan administrasi kurikulum sebelum proses observasi dilakukan? Ya. Jadi kemarin kami baru raker ya, kemudian pertanyaannya itu tentang ini implementasi perangkat ajar ya. Ya. Jadi ada penilaian kinerja itu kan kita buat observasi kepada guru. Ya. Jadi sebelum kita observasi oleh kepala sekolah kepada guru, ya, kita pastikan Bapak Ibu guru itu melengkapi perangkat ajar. Ya, perangkat ajar untuk mempersiapkan pembelajarannya idealnya setahun sudah disiapkan. Kalau ya bentuknya program tahunan, program semester itu sudah disiapkan. Kemarin masyarakat sudah dibahas juga agenda tentang menetapkan hari belajar efektif, dan belajar efektif. Dari itu ada dasar guru-guru untuk membuat program tahunan, program semester. Nanti kemudian merencanakan pembelajaran untuk modul ajar ya, setiap pembelajaran yang mereka lakukan. Jadi pada saat rapat kemarin kami sudah sampaikan bahwa nanti di tahun ajaran baru dikasih waktu yang pekan untuk menyiapkan semua perangkat, ya, semua senjata yang akan dipergunakan oleh Bapak Ibu guru untuk masuk kelas untuk melaksanakan pembelajaran, ya. Jadi harus mempersiapkan semua perangkat, ya, sampai nanti pada saat observasi juga bukan saja perangkat secara administrasi, tapi juga kemudian pada saat observasi apakah semua perencanaan yang sudah dilakukan diimplementasikan atau tidak. Biasanya ada kendala nggak sih Pak dalam baik dalam mencatat atau memerintahkan Kendala dalam memberitahu kepada guru-guru untuk mempersiapkan itu? Oh, nggak ada sih kendalanya. Ya, tapi kadang-kadang ada yang setiap guru beda ya, ada yang sudah siap mempersiapkan dengan baik, ada juga yang mungkin belum lengkap ya. Jadi setiap guru mungkin berbeda dalam kelengkapan administrasinya ya. Tapi kan kita punya sambil berjalan proses itu kita mengimbau sudah harus dilengkapi. Pertanyaan yang ketiga itu bagaimana keterlibatan Bapak sebagai kepala sekolah dalam memfasilitasi pelatihan atau workshop bagi kurikulum bagi guru-guru? Jadi bagaimana memfasilitasi itu menghidupkan tombol ya, memutus belajar, melaksanakan sharing, ya. Atau saya pribadi sendiri yang menjelaskan, menjadi narasumber untuk guru sendiri untuk menjelaskan dalam setiap rapat-rapat
rutin yang kami lakukan. Di situ dijelaskan juga hal-hal yang mungkin berkaitan langsung dengan pembelajaran di kelas, terkait dengan kurikulum, terkait dengan hal-hal yang baru yang harus dipahami oleh guru. Ya. Kemudian kami juga mengutus guru untuk ikut dalam peningkatan kompetensi, pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas, P4 dan sebagainya. Kemudian mengajak guru-guru untuk ikut webinar, workshop terkait dengan kurikulum, terkait dengan pembelajaran, terkait dengan IT dan sebagainya. Itu sering kami himbau karena kebetulan kami juga mengelola komunitas yang di dalamnya ada kegiatan sharing yang berkelanjutan dan berjadwal secara berkala. Nah, minta teman-teman guru di sini untuk ikut dalam kegiatan, misalkan Rabu malam belajar dan sebagainya. Komunitas apa? Komunitas belajar ID, komunitas guru belajar ID. Ya, setiap beberapa kali sekali ada Rabu malam belajar, dan saya suka share ke komunitas Ciracas dan guru-guru sini untuk ikut kegiatan tersebut dalam rangka peningkatan kompetensi. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah ada koordinasi khusus dengan pengawas sekolah atau instansi-instansi lain dalam tahap terobservasi? Jika ada itu, bagaimana sih koordinasi khusus? Ya, koordinasi itu sebuah keniscayaan ya, urusan dengan pengawas dengan satgas ya. Dalam berbagai kesempatan ya, kemudian bahkan kita pernah undang juga pengawas untuk menyampaikan materi untuk peningkatan kompetensi guru ya, terkait dengan regulasi yang ada, terkait dengan kebijakan-kebijakan kemarin tentang kebijakan-kebijakan kelulusan, kemudian kebijakan-kebijakan yang baru, kemudian juga bagaimana juga pelaporan dalam bentuk ya pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas harus dilakukan dalam bentuk website ya, dalam bentuk Google Sheet yang dibuat masing-masing kelas itu dalam rangka tadi. Itu juga melibatkan pengawas ya. Jadi, itu sudah jadi keharusan dan sudah sering berkoordinasi dengan pengawas. Dari saya cukup, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari saya itu apa indikator utama yang Bapak amati saat melakukan supervisi atau observasi pembelajaran di kelas? Ya. Dalam melihat supervisi guru ya, untuk menentukan keberhasilan dalam sebuah proses pembelajaran itu kan pertama kita lihat apa sih tujuan pembelajaran itu dulu. Ya, goalsnya apa, tujuan apa. Jadi kita lihat dulu ya, ketika guru melihat model pembelajaran, model ajar atau MPP, tujuan pembelajaran itu apa sih yang ingin dicapai gitu. Itu sih paling esensial ya, tujuannya apa, kemudian baru kita lihat ya langkah-langkahnya. Jadi apa yang mau dicapai dalam pembelajaran itu ya. Kemudian kita lihat langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya apa, dari pembukaan, persepsi, kemudian langkah intinya, kemudian tidak lupa juga asesmennya gitu ya. Dan itu harus simultan, ada bersinambungan ya. Apakah kemudian ketika sudah ada tujuan pembelajarannya, langkah-langkahnya itu terkait nggak dengan tujuan pembelajaran tersebut? Asesmennya ada hubungannya dengan itu enggak? Jangan sampai keluar dari jalur ya. Kemudian ada nggak refleksi dalam pembelajaran itu? Karena ini refleksi yang kadang suka dilupakan ya, bagaimana guru harus punya harus senantiasa mau merefleksikan diri dalam pembelajaran ya. Kemudian pembelajaran di kelasnya seperti apa ya, berjalannya ya, apakah kelas itu berjalan dengan ya, menyenangkan, baik ya, atau
guru masih pola-pola yang lama gitu, hanya sekedar menyampaikan transfer knowledge saja, tapi sesungguhnya pembelajarannya itu di kelas tidak berjalan dengan tidak mencapai apa yang menjadi tujuannya gitu, karena sekedar entah barangkali mungkin sekedar menjalankan kewajiban atau sekedar mentransfer pengetahuan, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran itu ya. Abai misalkan dengan kondisi siswa, psikologinya, tidak mendengarkan suara siswa, voice-nya, tidak memberikan kesempatan siswa untuk memilih choice-nya dan sebagainya. Jadi parameternya itu ya, tujuannya, kemudian implementasi dari tujuannya, kemudian ada refleksinya, termasuk asesmennya gitu. Lalu bagaimana cara Bapak menilai kesesuaian antara perencanaan pembelajaran guru dan praktik pelaksanaannya di lapangan? Ya. Ketika observasi kan kita pegang modul ajar, kita lihat nih tujuan pembelajaran apa, kemudian dalam implementasi kelasnya seperti apa, ya, dari proses pembelajarannya. Ya. Apakah sesuai antara yang dibuat dalam rencana pembelajarannya dengan kegiatan pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, ini kadang-kadang yang suka orang lupa ya. Antara RPP atau modul ajar yang dibuat pada pelaksanaannya juga tidak sesuai gitu kan. Kalau nggak sesuai nggak usah dibuat RPP-nya yang tidak bisa dilaksanakan ya. Jadi bagaimana modul ajar atau RPP itu dibuat yang bisa dilaksanakan. Kalau orang model Kopas, RPP-nya banyak, tahapannya, tapi kalau nggak dilaksanakan kok. Ya. Jadi betul-betul harus dilihat, ya, ini bisa nggak dilaksanakan di kelas, dari waktunya, dari kedalaman materinya, itu yang saya lihat ya, dalam observasi. Ya. Kemudian apakah langkah-langkahnya sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ada di dalam tujuan pembelajaran sudah dicantumkan, sehingga tidak lepas dari itu, ya, tidak keluar jalur gitu kan. Kemudian sampai juga asesmennya juga gitu, ya, jangan sampai tujuannya kemana, kemudian pembelajarannya tujuannya ke kanan, pembelajaran ke kiri, asesmennya ke tengah. Nah itu nggak temu. Nah ini sehingga tidak tercapai tujuan pembelajaran. Itu parameter saya lihat. Lalu untuk tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama proses observasi pembelajaran berlangsung itu apa Pak? Ya, kadang kalau orang diobservasi suka itu ya, pertama suka grogi, dua apa yang sudah rencanakan kadang-kadang karena dilihat observasi suka blank dan lupa gitu kan. Pada sudah saya sampaikan ya biasa aja gitu, anggap aja nggak ada gitu. Tapi kendala gitu, itu kendala pertama. Kedua ya tadi, kalau kebiasaan pembelajaran yang sudah dilakukan itu menjadi habit, jadi sudah direncanakan dengan baik, kemudian sudah menjadi hal yang rutin, dipersiapkan dan sebagainya. Observasi itu tinggal sebuah observasi sebetulnya. Dan saya kan bisa observasi guru kan nggak harus datang di kelas kan. Ada CCTV yang bisa kita lihat, ya. Bisa mengamati ketika lewat dan sebagainya. Jadi observasi yang dilakukan di kelas itu ya sebagai validasi dari apa yang sudah kita dapatkan informasi. Ya. Jadi tantangannya tadi ya, pertama kemudian bagaimana kadang-kadang guru itu lupa ya, karena memang tidak jadi kebiasaan ya, bagaimana bisa merefleksikan pembelajaran dari itu kan harus tidak apa ya, selalu jangan lupa untuk refleksi ya. Refleksi itu kan penting untuk mengukur sejauh mana kita melakukan pembelajaran, sejauh mana pembelajaran kita itu hari itu bisa diserap oleh siswa, menyenangkan atau tidak, membosankan atau tidak, itu kan harus direfleksikan kan. Ya. Refleksi itu kan tidak harus membuat dengan tulisan, tapi menanyakan ke anak,
secara spontan, mana pembelajaran ini sebagainya, itu kadang-kadang sudah dilupakan. Kemudian asesmen juga, ya, asesmennya seperti apa? Media pembelajaran juga jadi tantangan, ya. Kadang-kadang kalau observasi media pembelajaran begitu lengkap, ya begitu bagus gitu. Tapi intinya sih di luar itu harusnya gitu. Kalau observasinya ya sah-sah saja sih, kalau kita diobservasi dipersiapkan dan sedemikian rupa dengan baik, ya. Perangkatnya baik, modul ajarnya bagus, gitu kan. Anak-anak dikondisikan bagus. Tapi sejatinya adalah esensinya itu adalah setiap hari walaupun tanpa observasi gurunya itu sudah mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Siapa? Jadi setiap hari mempersiapkan pembelajaran untuk menghadirkan pembelajaran yang terbaik buat anak peserta didik. Itu, ya, tanpa harus ada observasi dari pengawas, observasi dari kepala sekolah, observasi dari dosen, misalkan kalau praktek dan sebagainya. Jadi mempersiapkan pembelajaran yang terbaik pada hari itu, perangkat ajarnya, RPP-nya, memikirkan apa sih, membuat skenario pembelajaran. Kalau skenario seperti ini, siswanya begini, apa yang buat plan A, plan B, metode pembelajarannya, bahan ajarnya, perangkat pembelajarannya. Nah, itu harus dipersiapkan dengan baik sehingga tujuan pembelajarannya. Nah, tantangannya gitu, kadang-kadang ya ada aja yang persiapannya ala kadarnya, ya. Jadi ya sekedar RPP tapi metode pembelajarannya ya begitu-begitu aja, nggak pakai alat pelajar, masih teacher center, ya kan? Masih berpusat pada guru, belum menjawab kebutuhan siswa, belum menguasai kelas secara sepenuhnya, gitu kan? Belum menguasai kelas, artinya gini. Jadi kebutuhan siswa itu kita nggak kuasai semuanya, gitu. Artinya hanya fokus orang-orang tertentu, padahal kita harus menguasai semua kelas. Ya, siswa yang hadir nggak utuh, seorang guru harus tahu, gitu. Ya kadang-kadang kalau kajian misalkan gitu, ada siswa yang kemana pikirannya, yang ngobrol, bahkan dulu pernah observasi siswanya tidur, gurunya nggak tahu, gitu. Iya kan? Nah, karena fokus jadi betul-betul harus menguasai kelas, betul-betul harus menguasai kebutuhan murid, dan juga mengetahui murid kita hadir nggak sepenuhnya di kelas, ya kan? Ketika hadir sepenuhnya di kelas kan kelihatan dari bagaimana respon siswa, bagaimana keterlibatan siswa. Yang paling jarang yang suka saya temukan itu bagaimana melibatkan siswa secara utuh dan melibatkan siswa secara aktif, ya. Jadi bukan orang-orang tertentu saja yang aktif, tapi bagaimana kita bisa melihat siswa-siswa yang biasanya tidak berani, biasanya tidak bersuara, tapi ketika gurunya harus memantik dia bisa bersuara, aktif dan sebagainya, itu yang belum, ya, yang harusnya ada dalam setiap guru, ya, bagaimana menghadirkan siswa-siswa yang tadi, ya. Karena kalau yang aktif saja yang dilayani ya sudah biasa, tapi yang siswa yang lain itu perlu juga dipantik keaktifannya, kemudian keterlibatannya, ya. Kita dengarkan suaranya, pendapatnya, suaranya, keinginannya. Tantangan itu masih belum melibatkan siswa secara 100%, melihat kebutuhannya, melihat aspirasinya, melihat kehadiran sepenuhnya. Hadir sih hadir, 30 siswa bisa jumlahnya, tapi apakah semuanya sudah hadir jiwanya, pikirannya, ya? Apakah kita sudah menyenangkan, ya? Sudah anak-anak merasa nyaman dengan kita ketika kita hadir di kelas? Itu kan harusnya menjadi pertanyaan. Lalu dalam pelaksanaan observasi ini, bagaimana Bapak menjaga agar proses tersebut itu tetap mendukung guru? Gimana? Jadi bagaimana Bapak ini menjaga agar proses tersebut itu tetap mendukung guru dalam pelaksanaan
tetap mendukung guru ya. Jadi kalau kepada guru ya, pertama dalam sebuah observasi harus mempersiapkan dengan baik, mempersiapkan perangkatnya, kemudian kita tentukan jadwalnya, ya. Kemudian dalam tahap pelaksanaan observasi juga, ya. Sering saya sampaikan jangan sampai jadi jangan jadikan ini sebuah beban, ini bagian dari proses yang biasa, ya bertahun-tahun ngajar ya kan, dan jangan dianggap sebagai sebuah beban sehingga akhirnya ngajarnya nggak lepas, pengajarannya nggak sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi ya bahkan ya tidak ingin kehadiran observer itu ya mengganggu proses pembelajaran gitu kan. Tetap juga akhirnya bahkan kadang-kadang juga bantu gitu ketika guru menggunakan fokus yang nggak nyala ya kita bantuin. Fokusnya ada kendala kita bantuin, bukan berarti cuek gitu ya. Kalau ada kendala dalam persiapan ya kita bantu, bukan kita marahi ini gimana ya. Jadi kita bantu. Misalkan pernah pakai aplikasi krisis, ini ada kendala ya kita bantu. Komputernya infobosnya nggak layar ya kita lihat kendalanya apa. Jadi gitu, ingin membuat suasana tidak terlalu menegangkan, ya. Makanya ada kendala kita bantu, dan ya lebih banyak supaya ya tadi prosesnya berjalan lancar dan tidak menjadi hambatan. Singkat coba bisa dari salah satu Pertanyaan pertama ya Bapak, setelah proses observasi pembelajaran selesai, bentuk tindak lanjut apa saja yang biasanya dilakukan oleh pihak sekolah? Kalau observasi, biasanya kalau observasi kan saya sebelum tidak lanjut yang lebih komprehensif ya, lebih holistik semua. Jadi setelah observasi itu biasanya ngobrol, sharing refleksi ya, dengan guru yang kita observasi. Dan saya biasanya tidak menyampaikan catatan-catatan. Jadi berusaha memantik guru itu ya, menanyakan kembali ya, dan catatan apa yang ada di catatan saya ketika gurunya yang merefleksikan itu mirip gitu. Jadi saya mengajak gurunya untuk merefleksikan bagaimana menurut ibu pembelajaran hari ini, apakah ibu sudah puas, apa kendala yang ibu hadapi, apa yang perlu ditingkatkan. Jadi saya nggak pernah menyampaikan, ibu bapak hari ini observasinya ini kekurangannya ini enggak. Jadi menumbuhkan kesadaran itu lahir dari diri sendiri gitu. Ternyata kalau apa yang catatan dan apa yang kurang itu sama gitu kan, apa bagian besar sama. Jadi pada dasarnya guru itu menyadari ya, kekurangannya, kemudian ketika ada ketidaksiapan ya mungkin ketidaksiapannya atau kekurangannya dalam bentuk media pembelajarannya atau hal-hal yang lain. Nah, sehingga kesadaran itu tumbuh dari diri pribadi, dari diri sendiri, sehingga hanya kapan mau merubahnya, kapan mau meningkatkannya, apa yang perlu ditingkatkan. Jadi gitu, jadi tidak menjudge mereka dengan hal tertentu, tapi kekurangan kesadaran itu muncul dari diri sendiri. Itu ya, tadi setelah observasi kita lakukan. Nah, ketika menemukan banyak temuan-temuan tadi ya, observasi tidak lanjut dari hasil observasi itu ya, pertama kita mencoba mereview apa yang sudah ditemukan di pada saat observasi. Pasti berbeda-beda antara satu guru dengan yang lainnya ya. Jadi kekurangannya di mana ya, yang perlu ditingkatnya apa ya. Misalkan bagaimana menciptakan kelas yang menyenangkan gitu kan.
kemudian bagaimana menciptakan membuat asesmen yang cocok gitu kan, bagaimana mengaktifkan siswa dan membuat suasana kelas ya bisa tercapai sesuai dengan harapan dan keinginan. Jadi dari hasil itu kemudian kita bawa dalam rapat-rapat rutin ya, rapat-rapat rutin, kemudian sambil rapat dan sambil memberikan arahan ya, coba sharing gitu kan ya, sharing terhadap temuan-temuan di kelas, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Jadi kita analisis ya apa yang sudah kita dapatkan dari observasi, sehingga observasi itu bisa terus ada perubahan ya, hasil observasi itu ada peningkatan, ada perubahan, bukan sekedar guru melakukan setelah diobservasi habis itu bebas gitu kan, plong gitu kan. Nah, tujuan observasi itu bagaimana proses sebagai guru itu harus bertumbuh dan punya semangat memperbaiki ya. Sehingga senantiasa setiap waktu ada perubahan apa yang ingin kita lakukan, apa kebaikan apa yang harus kita tingkatkan dan sebagainya. Jadi bukan sekedar menaikkan kewajiban ya, kalau menaikkan kewajiban begitu observasi selesai ya sudah, tapi nggak ada peningkatan kualitasnya dan nggak ada perbaikan dalam proses pembelajaran. Itu yang kita inginkan. Jadi kita analisis kekurangannya apa, kemudian kita buat program, sampaikan tips and trik untuk mengatasi kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang ada. Baik, kalau kita ada penilaian ya, penilaian kinerja guru tuh ya di rumah pendidikan ya, namanya apa, penilaian kinerja ya. Nah situ guru bisa belajar mandiri ya, kemudian berefleksi dan sebagainya. Jadi setelah observasi itu tidak berhenti sampai situ, tapi terus dievaluasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menyampaikan hasil observasi kepada guru agar dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dan pengembangan diri secara konstruktif? Ya tadi ya, setelah observasi kan kita ngobrol dengan guru, diskusi ya. Jadi bagaimana guru itu harus melakukan perubahan, melakukan refleksi, meningkatkan itu tadi lahirnya dari diri sendiri kan, ketika dia merefleksikan, ketika kita pantik dengan pertanyaan-pertanyaan dan kekurangannya apa yang perlu ditingkatkan. Jadi dengan cara diskusi dan sharing itu, jadi dari situlah lahir ide, keinginan guru untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Dengan pasca observasi itu melakukan diskusi, melakukan sharing gitu ya. Selanjutnya, apakah pihak sekolah melakukan evaluasi terhadap efektivitas kurikulum berdasarkan hasil observasi pembelajaran? Jika iya, maka menjelaskan bagaimana mekanisme atau proses evaluasi tersebut dilakukan. Kalau proses evaluasi kurikulum ya, kalau kita melihat di raport mutu pembelajaran ya, raport mutu ya, jadi kita perencanaannya kan berbasis data PPD ya, dilihat dari raport mutu sekolah. Jadi kalau raport tahun ini dari aspek mana yang kita mengalami penurunan, nah itu jadi fokus untuk ditingkatkan ya. Karena raport mutu itu bagian dari cara pemerintah memotret sebuah mutu di sekolah, termasuk di sekolah ini ya. Jadi aspek itu kemudian bisa kita tingkatkan. Kalau literasinya kurang baik, nah nanti literasinya ditingkatkan dengan cara membuat program-program yang baru, kemudian meningkatkan intensitasnya dan sebagainya. Kalau numerasinya seperti apa, lingkungan belajar seperti apa. Jadi dari raport
mutu pendidikan, rapot sekolah itulah yang bisa lebih sekolah itu lebih terpotret dengan baik ya, mutunya dan kualitasnya. Ya. Kalau dari implementasi kurikulum yang sudah dilakukan ya bisa dilihat dari hasil belajar siswa-siswa, ya. Hasil penilaian semester, hasil penilaian akhir semester itu kan melihat daya serapnya, ya, pencapaian target kurikulum seperti apa, sehingga itu yang menjadi dasar ketika menentukan standar ketuntasan belajar ya siswa untuk masing-masing kelas dan standar ketuntasan di lingkup sekolah ya, sampai akhirnya nanti menjadi standar kelulusan untuk siswa kelas akhirnya seperti itu. Selanjutnya, dalam konteks pengembangan kurikulum, bagaimana Bapak memanfaatkan hasil observasi sebagai dasar dalam upaya perbaikan kurikulum sekolah secara berkelanjutan? Ya. Jadi ketika observasinya sudah selesai, guru itu kan belajar mandiri ya. Belajar mandiri, nanti guru itu memilih di mana kompetensi harus ditingkatkan. Nah, itu yang dipantau oleh kepala sekolah. Yang mana sudah misalkan dia harus belajar melalui belajar mandiri, itu kan akan terlihat ya, dengan penilaian kinerja yang ada di rumah pendidikan. Dulu namanya PMM. Ya. Itu bagian dari meningkatkan hasil observasi untuk ditindaklanjuti. Ya. Kemudian secara rutin juga ya, setelah observasi ya, di luar waktu observasi kan juga kita bisa melakukan observasi secara tadi yang saya sebutkan ya, tidak harus selalu masuk kelas ya, bisa diobservasi dengan ya, media yang lain ya, bisa dari dapat informasi dari gurunya, dari siswa, kemudian dari teknologi dengan CCTV, kemudian juga ngobrol dengan ibu gurunya dan sebagainya. Sehingga hasil observasi itu bisa memotret mana aspek-aspek yang kurang, ya, mana yang belum dimiliki di dalam proses pembelajaran di kelas, itu akan menjadi dasar untuk ditingkatkan. Yang dibahas dalam rapat kerja tahunan atau yang dalam pertemuan pekanan, gitu kan? Pertemuan pekanan, kami setiap pekan ada pertemuan untuk membahas tentang program dan melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran secara khusus maupun hal-hal yang lain yang sifatnya umum. Begitu. Mendengar rangkaian wawancara kita pada siang hari ini